Suatu hal yang kelihatan namanya, kelihatan bahasanya sepele, kecil, tapi begitu sangat luar biasa, begitu sangat agung, begitu sangat istimewa, yang menentukan kedudukan seseorang tersebut memiliki makna atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Dikatakan dalam bab ini terkait dengan suatu hal yang terkait dengan adab. Suatu hal yang kelihatan namanya, kelihatan bahasanya sepele, kecil, tapi begitu sangat luar biasa, begitu sangat agung, begitu sangat istimewa, yang menentukan kedudukan seseorang tersebut memiliki makna atau tidaknya. Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm." Sesungguhnya kita ini kebutuhan terhadap adab itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap ilmu. Orang memiliki ilmu, jika tidak memiliki adab, maka tidak akan dihormati orang tersebut. Orang memiliki ilmu tapi dia tidak menjaga adabnya, adab kepada orang lebih tua, adab kepada orang yang lebih muda, adab kepada sesama, adab kepada orang lain, dia tidak menjaga itu semua, maka la qimata lahu. Orang tersebut tidak memiliki yang namanya harga sedikit pun. Sebagaimana tadi Habib Syekh Al-Hasni menyampaikan, banyak orang mungkin patokan zaman sekarang melihat dengan pandangan pakaian ataupun busananya. Seorang misalkan datang dengan busana yang rapi, busana yang mencerminkan ulama, tapi jika dia tidak mencerminkan adab yang ada pada dirinya, maka tidak akan ada pada diri tersebut kemuliaan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul, Imam Syafi'i mengatakan, berkata kepada beliau gurunya Imam Malik, dan ini nasihat selalu disampaikan oleh Abu Hasan kepada murid-muridnya. Apa yang beliau katakan? Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adhabaka daqiqan. Wahai Muhammad bin Idris, jadikan ilmumu itu seperti garam, wa adzabaka daqiqan, dan azabmu, akhlakmu sebagai tepung. Orang kalau mau bikin adonan kue, nggak akan pernah mungkin sama antara tepung dengan garam. Kalau misalkan tepungnya sekilo, garamnya sekilo, rasanya enak apa nggak kira-kira? Atau tepungnya sekilo, garamnya setengah, kira-kira enak apa nggak? Atau misalkan tepungnya sekilo, garamnya seperempat, enak nggak kira-kira? Nggak enak, asin. Artinya apa? Semakin memiliki ilmu, semakin dia beradab dan berakhlak. Semakin dia memahami takwil dan lain sebagainya, semakin dia mencontohkan adab dan lain sebagainya. Dan ini selalu disampaikan oleh Abu Hasan juga murid-murid kepada murid-murid beliau, dan juga Habib Zain dan juga Habib Segaf dan lain sebagainya. Untuk Allah fil adab, jangan pernah mensepelekan yang namanya adab. Sehebat apapun, sealim apapun, Anda datang dengan seorang yang alim, alama, hafal Quran, hafal hadis, hafal ini, hafal ini, hafal itu, tetapi nggak punya adab, ketika keluar daripada pondok pesantren atau keluar daripada majlis, maka tidak akan mencerminkan. Sering kita lihat contoh anak-anak niatnya datang ke majlis taklim, hadir majlis taklim, mulia nggak? Mulia, agung. Tapi ketika dia datang ke majlis taklim, dia stop mobil, udah sarungnya diselampein, nyetop mobilnya seenaknya, teriak-teriak sambil bawa balok, bawa bambu. Woi, stop woi. Teriak-teriak, nongkrong pinggir-pinggir jalan. Kira-kira yang dicemooh majlis taklimnya apa mereka ya? Tuh kurang ngaji tuh, begitu tuh kelakuannya tuh anak-anak zaman sekarang kalau mau ngaji. Ngajinya yang dibawa-bawa. Padahal bukan ngajinya yang salah, tapi dirinya yang salah.
Anda pakai pakaian yang bagus bagaimanapun, kalau kitanya salah, pakaiannya juga dibawa-bawa salah. Pakaiannya juga diikut-ikutkan. Padahal individu seseorang tersebut yang salah. Syekh dikatakan Abdullah bin Mubarak masih mengatakan beliau, man tahwana bil adab uqiba bihirmanis sunan. Orang yang mensepelekan adab, aduh biasa aja lah, gak usah begitu, ya kan? Aduh, itu kenapa makan pakai tangan kiri? Alah, jangan seorang bener deh lu dah, ya kan? Dia mengentengkan yang namanya adab misalkan, nanti akhirnya orang tersebut pun diberikan sama Allah, diuji sama Allah, dibalas dengan Allah dengan mengentengkan sunnah-sunnah. Kenapa ente makan pakai tangan kiri? Alah, tangan kanan cuma sunnah, dia bilang begitu. Kenapa ente minum berdiri? Alah, berdiri cuma sunnah, nggak diharamkan kan? Nggak apa-apa kali, dikit mah. Kenapa ente kencing berdiri? Alah, kencing berdiri, ya kan? Cuman sunnah. Selalu dia mengatakan cuman. Nah, ketika orang sudah mengatakan cuman sunnah, nanti akhirnya ditingkatkan sama Allah, yaitu man tahwana bis sunnah uqiba bihirmanil faraid. Dia akan sepelekan tuh setelah itu yang namanya fardu-fardunya Allah, yang diwajibkan sama Allah. Kenapa ente nggak sholat subuh ketiduran, capek, malam pulang ngaji ambil begadang main catur mau kerambol. Akhirnya dientengkan, cuma sholat subuh doang 2 rakaat, kagak apa-apa kali, ketika Allah bager. Dia entengkan tuh. Ya kan? Nah, setelah dia mengentengkan, menganggap remeh yang namanya wajib fardu, akhirnya dia akan diambil kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah enggak paham lagi siapa yang berhak disembah dan siapa yang tidak berhak disembah. Siapa yang memberi, dia kupuja dan kupuji. Siapa yang menyelamatkan, dia adalah nabiku. Ada. Bahkan dikatakan Syekh Abi Yazid Al-Bustami, beliau itu annahu qasada ila ziyaratir rujulin yudgaru bis salah. Dia itu niat kepingin datang ziarah kepada orang soleh. Ini orang ini disebut di mana-mana orang soleh. Orang ini di mana-mana disebut orang baik. Orang ini di mana-mana disebut orang yang masya Allah, dikenal dengan kesolehannya. Fantadahu fil masjid. Dia tunggu di masjid karena jam sekian mungkin biasa di dalam masjid, dia tunggu tuh di masjid. Syekh Abi Yazid Al-Bustami juga orang alim, orang hebat. Bukan sembarangan orang beliau. Ya kan? Orang yang sangat luar biasa. Siapa sih ketika beliau belajar, beliau sudah berhenti daripada pesantrennya, pulang ke rumah bangga, "Ibu, alhamdulillah, hari ini saya sudah hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini. Udah hafal Quran, hafal ini." Kata ibunya, "Belum, pulang lagi. Dan jangan dulu pulang sebelum ketemu Nabi Muhammad." Balik lagi mondok bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun baik lagi, "Ibu, alhamdulillah, anak sudah mimpi Nabi Muhammad." Kata ibunya, "Kapan?" "Semalam." "Baik lagi. Kalau cuma mimpi sekali belum jadi anak saya." Balik lagi, memperdalam lagi, mempercarikan lagi usaha untuk mimpi Nabi. Akhir dia pulang lagi, "Alhamdulillah Umi, sekarang saya mimpi Nabi Muhammad seminggu sekali." Kata uminya, balik lagi, baru seminggu sekali. Sampai setiap hari mimpi Nabi, dia pulang dengan prestasi yang hebat. Kata ibunya orang dulu juga orang soleh, solehah ibunya. Udah tiap hari mimpi Nabi Muhammad, bayangin, suruh pulang lagi ini. Saya Abi Yazid Al-Bustami. Ketika sudah pulang, ente jangan dulu pulang. Ente jangan mengaku sudah berhasil kalau ente belum ketemu Nabi dalam keadaan yaqdah. Pulang. Bagaimana caranya? Lebih mujahadah, lebih upaya sampai akhirnya ketemu Nabi dalam mata terjaga. Dan mengatakan pada ibunya, "Alhamdulillah Umi, hari ini aku pulang dan mengabarkan kepada engkau, aku ini sudah jumpa dengan Nabi bukan dalam keadaan mimpi lagi,
tapi dalam keadaan mata terjaga. Kata ibunya, alhamdulillah saat ini kau sudah aku anggap sebagai anakku dan kau sudah berhasil. Ini si Abu Yazid Al-Bustami orang besar. Ketika dengar kabar ada orang soleh, beliau ingin ketemu. Jam sekian biasa salat berjamaah dia tungguin di masjid sampai dia pulang di depan masjid ditungguin, ingin ketemu. Apa? Wa kharaja rajul. Ini orang yang tadi dikenal dengan kesolehannya, dia keluar. Fa'alqa nakhamatan fil masjid ay fi jidarihi minal khair. Kemudian ini orang yang tadi dikenal dengan orang soleh, dia ngeludah ke tembok masjid. Spontanitas Syekh Abi Yazid Al-Bustami ilfil. Ini orang dikenal dengan kesolehannya, ini orang dikenal dengan kemasyaallahannya, tapi ketika dia keluar, dia ngeludah ke dalam tembok masjid. Apa dikatakan? Faraja asy-syekh wa lam yajtami bihi. Ketika melihat di orang tadi berani ngeludah di tembok masjid, Syekh Abi Yazid Al-Bustami dia pulang enggak jadi ketemu. Apa yang beliau katakan? La yu'minu ala asrarillah man lam yuhafid ala adab syar'i. Tidak disebut orang-orang yang beriman kepada sir-sirnya Allah atau memegang sir-sirnya Allah kepada mereka yang tidak menjaga akan adab di dalam syariatnya Allah. Dia niatnya mau cari tabaruk, nggak taunya yang mau ditabarukan dia berani ngeludah di dalam tembok masjid. Ini contohnya. Kenapa? Adab menunjukkan dalam segala-galanya. Adab bagaimana kita tahu sama ketahui Imam Bukhari. Siapa nggak kenal Imam Bukhari? Yang kitab sahihnya, kitab hadisnya disebut kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang lain. Pernah suatu ketika Imam Bukhari mengambil sanad annya saja. An fulan an Rasulillah. Annya saja. Udah dia jalan berhari-hari, dia cari luar biasa. Waktu sudah ketemu yang mengambil an tadi, mengambil sanadnya tadi, ini lagi ngasih makan yang namanya hewan, mungkin kambing atau yang lain. Waktu ngasih makan, mungkin niatnya bercanda. Dia kasih makan rumput, kambingnya mau makan, ditarik lagi, kasih lagi, tarik lagi. Tujuannya mungkin bercanda. Imam Bukhari pulang. Kata yang ngedampingin, ya Syekh, jauh-jauh ente datang ke sini, udah di depan mata ente malah pulang, nggak ente lanjutin ngambil sana? Apa kata Imam Bukhari? Kalau dia berani bermain-main atau memainkan seekor hewan, tidak menutup kemungkinan dia berani memainkan hadisnya Nabi Muhammad. Nggak jadi dibatalkan. Makanya adab itu sangat penting, adab itu jangan dianggap enteng, adab itu sangat luar biasa. Makanya Nabi Muhammad memuji Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar mendapatkan keutamaan dari Allah bukan karena banyaknya puasanya, bukan karena banyaknya yang namanya sedekah atau sholatnya, tapi karena Sayyidina Abu Bakar betul-betul menaruh ketenangan dan akhlak di dalam hatinya. Ayo, akhlak itu, adab itu dijadikan nomor satu. Karena Nabi, misi visinya Nabi Muhammad diutus selain untuk mensempurnakan syariat agama Allah Ta'ala, innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad ini diutus ke muka bumi ini untuk mensempurnakan yang namanya akhlak. Jadi kedepankan akhlak, kedepankan adab. Jangan mengaku menjadi seorang ahli ilmu, jangan mengaku menjadi seorang ahli majlis taklim, jangan mengaku menjadi seorang yang suka hadir majlis taklim. Kalau ketemu guru, Bib, sehat. Mana Bib? Allah, gimana itu kira-kira? Ya kan? Berani seperti itu. Kadang-kadang berani join bareng kopi bareng gurunya. Bib, bagi kopinya ya Bib ya. Ustaz bagi kopinya ya Ustaz ya. Makanya orang dulu itu kalau mondok sebentar-sebentar tapi barakah ilmunya. Ya kan? Adabnya dijaga, akhlaknya dijaga, khidmahnya dikedepankan. Orang zaman sekarang mondok bertahun-tahun tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak, akhirnya apa? Nggak dapat manfaatnya daripada ilmu. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua keberkahan daripada keberkahan ilmu, keberkahan daripada keberkahan adab, dan Allah perbaiki diri kita menjadi sebaik-baiknya lagi hamba yang jauh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala maafkan semua kesalahan kita, kekhilafan kita dan kelalaian kita, dan Allah gantikan itu semua ke depan yang menjadi kebaikan dunia wal akhirat, sehingga termasuk orang yang bahagia dunia wal akhirat. Amin Allahumma.